Sio mama. Kalau dia punya maksud baik, pastinya dia menyampaikan ke kita juga baik. Saya rasa dia cuma mau pamer saja itu. Ria namanya. Ya sudahlah, jangan diambil hati, jangan baperan. Ya, Iya, Abang. ya. Sultan Makmur mah bebas. Idih, siapa yang cemburu? Sok kecakepan gue cemburu sama lu. Wi, ingat, umur lu udah banyak. Jangan manggil-manggil laki gue udah. Nggak ada yang manggil laki ngamak. Iya toh Pak Tur? Gak usah Pak, diam. Emak, jangan marah-marah. Orang marah-marah itu cepet tua. Emak itu kan udah tua. Nanti mak mau jadinya tua kuadrat. Ngomong apa lu barusan? Jawab, ngomong apa? Trikis. Hop. Ketong. Mari Pak Tur. Diam. Aku diem loh. Lo balik lagi ke kelompok lo yang dulu. Kelompok yang mana? Gue nggak sama siapa-siapa. Semalam Ai ikutin lo. Nggak biasanya lo lewat jalan itu. Lo ketemu orang. Gue nggak ngerti maksud lo, Ki. Atau lo bikin kelompok baru. Jangan balik lagi ke masa lalu, Nin. Untung. Assalamualaikum dulu Boski. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada aku baca buku, lebih baik kau tanya langsung nah sama Bang Apoy, Bang Aufi, Bang Faang, atau Bang Tommy nah. Itu lebih jelas. Boski, buku itu jendela dunia. Kalau makin banyak kita baca, makin banyak kita tahu. Kenapa kau tidak mengaji saja nah daripada baca buku? Oh ya, hafalan surat pendek lo udah sampai mana? Iya, saya tanya kenapa kau balik tanya lagi nah? Boski, diulang-ulang terus. Kalau lo nggak ulang-ulang, lo bakalan lupa. Iya, saya tahu nah. Coba. Apa yang lo tahu? Assalamualaikum. Main pergi aja. Sari nggak tahu, Kang. Tapi kayaknya anak-anak sekarang lagi menjauh dari Bang Untung. Kenapa ya, Neng? Di pasar makmur teh selalu ada aja masalahnya. Kenapa ya? Malahan kata Kang Diki kemarin malam dia teh yang dipukul dari belakang. Diki teh nggak tahu siapa orangnya. Coba kalau dipukulnya dari depan, pasti Diki tahu dia. Astagfirullah, serius, Kang? Serius, Neng, masa akan bohong? Ya Allah. Padahal setahu Sari, Bang Diki itu orang yang paling damai, Kang. Kenapa ya ada yang nggak suka sama Bang Diki? Jangan tanya Akang atuh. Akang juga bingung. Kasian ya antum. Sedih dong ditegur sama Umi. Makanya kerja tuh yang bener. Antum melihat nih sosok Ana, sosok yang sukses mengelola kios Anur. Contoh yang begitu. Makanya bergaul dengan orang-orang sukses. Ayo mana Mang Dharma, kalau sudah Indah sanggup, kasus saja. Biar Ambo, Wan Faruk dan Gabuk yang memang sudah terbiasa mengelola ini. Tapi saya nggak ditegur Umi, Wan. Alah. Kalau nggak ditegur dipanggil ngapain? Nguras kolam, empang, kandang kambing. Oh itu, Wan.
Jadi Umi mau mendengar langsung tentang kenaikan pelanggan, juga strategi penjualan, Wan. Dan insya Allah Umi mau datang ke sini, mau lihat secara langsung. Umi mau ke sini? Iya, Wan. Bang, kan saya sudah omong sama dia. Nah, tapi dia malah balik sama saya, dia ceramah sama saya nah. Seolah-olah dia tahu segala hal nah. Saya curiga dia tuh hanya datang ke pengajian, ibarat dengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu Bang, dia tidak pernah meresapi apa yang Bang Opoi bicarakan nah. Ya, mungkin maksud untung itu baik, Boski. Sio Mama, kalau dia punya maksud baik, pastinya dia menyampaikan ke kita juga baik. Saya rasa dia cuma mau pamer saja itu. Ria namanya. Ya sudahlah, jangan diambil hati, jangan baperan. Ya. Iya, Abang. Ya. Sultan Makmur mah bebas. Saya nggak ada maksud apa-apa, Bang. Kan kayak kata Abang, kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya benar tuh. Kagak ada salahnya lu mengingatkan. Kagak ada yang nyalahin. Ya cuman mengingatkan kebaikan itu susah-susah gampang. Perlu pakai cara, terus ada adabnya. Karena setiap manusia itu kan karakternya beda-beda. Ada yang kalau dinasehatin, dia langsung nerima. Bahkan terima kasih udah diingetin. Tapi kan ada juga karakter manusia yang kalau dinasehatin tersinggung. Merasa diguruin. Jadi tetap pendekatan tiap-tiap orang itu beda-beda. Ya. Ya kan lu tahu sendiri karakter anak-anak gimana. Betul, Bang. Betul. Karakter anak-anak Pasar Makmur itu susah dibilang. Padahal kita menyampaikan itu benar. Malah mereka menyangkanya begitu. Tapi saya janji, Bang. Insya Allah, saya akan terus berusaha, Bang. Untuk akan terus menyampaikan kebenaran. Makasih banyak ya, Bang. Atas masukannya. Saya pamit dulu. Mau ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Terus makan apa enak ya? Kalau begitu kita harus bersih-bersih. Jadi ketika Umi datang ke kios ini sudah bersih dan rapi. Ya, Memangnya Umi mau datang sekarang? Belum tahu Umi kapan mau datang ke sininya. antum berdua tahu nggak? Ada peribahasa bilang sedia payung sebelum hujan. Kita harus seperti itu. Apa hubungannya dengan payung, Wan? Memangnya Umi mau kesini pada saat hujan? Antum itu bikin Ana campur aduk ya perasaan Ana ya. Maksud Ana sedia payung sebelum hujan, kita bersih-bersih dulu. Jadi ketika Umi datang ke sini, Umi itu senang. Nah, kelihatan di situ loyalitas kita, ketangkasan kita, kesigapan kita terhadap pesantren An-Nur. Ngerti nggak? Jadi gimana, Wan? Kok gimana? Ya udah bersih-bersih sana, cepat bersih-bersih. Sekali 3 uang antum dua-duanya jadinya nih. Baiklah. Wan Faruk ngapain? Ya Ana ya ada urusan yang lebih penting lah. Kok pakai nanya? Antum kan tahu betapa sibuknya Ana. Antum sih nggak tahu, nggak usah nanya. Ya kerja udah. Ayo cepat ya. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Assalamualaikum. Gue tahu lo masih malas ngomong sama gue, Mat. Sama gue mas slow. Lagian juga ada kartu kampleng 24 jam gue siapin buat lo. Lo mau butuh apa lagi nggak bilang sama mereka. Tambah sama Opi malam-malam tuh.
dia bakal datang ke sini. Ya. Gua kekenyang, lihat.